Oke, rekan-rekan sekalian, kita langsung saja untuk membuat kontrol penerangan di COS on JIS. Nah, kita menggunakan 4 aplikasi yang ada di layar ini. Yang pertama ada Arduino, yang kedua ada Modbus Pool, yang ketiga ada Tesla IDE, dan nantinya untuk runnya kita mempergunakan Tesla SCADA. Kita mulai saja di Arduino. Sekilas tampilan dari pembuatan ini merupakan bisa disebut program logic controllernya lah, untuk mengkoneksikan inputnya nantinya untuk ke sensor dan untuk koneksi ke outputnya seperti itu. Ini jadi kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini, kemudian langsung saja kita coba untuk upload ya rekan-rekan. Jadi upload ini untuk nantinya memastikan data yang sudah kita program itu untuk bisa masuk ke sensornya seperti itu. Namun sebelum itu kita tetap ya rekan-rekan harus memastikan COM-nya itu di COM yang sudah terkoneksi, yaitu di COM 5. Di mana kita bisa melihatnya, yaitu ingat bisa kita lihat di device manager ini bahwa di sini untuk Arduino itu di COM 5. Nah, itu mungkin rekan-rekan sudah mendengar ya. Itu merupakan kalau misalnya sudah upload dan berhasil, itu akan berbunyi seperti ada buzzer seperti itu. Nah, lanjut ini kita tahu kalau misalnya Arduino itu kita koneknya ke COM 5, dan lagi satu itu nanti untuk ke sensornya ya rekan-rekan. Oke, sudah ada suaranya. Setelah Arduino, kita lanjut saja ya rekan-rekan ke Modbus Pool ya. Ini saya sudah sempat buka Modbus Poolnya. Nah, di sini nanti kita bisa save satu-satu ya teman-teman, tapi ini merupakan tampilan umumnya, dimana ini untuk tegangan ini hasilnya itu lagi dibagi 10 ya teman-teman. Untuk arusnya dibagi 1000 ya, daya dan lain halnya. Namun tetap teman-teman yang pertama kita lakukan yaitu untuk mengkoneksikannya ya. Nah, karena kita akan membahas data dari Arduino, maka kita harus memastikan COM-nya terlebih dahulu, yakni COM 5. Kemudian ingat klik OK dan lagi untuk memastikan koneksinya. Kemudian kita buka file, open. Ya, kita klik Arduino. Nah, ini salah satu hasilnya ya teman-teman. Di sini ada 5 di push button, LED buzzer, dan rempotnya atau dan LDR-nya. Itu contohnya teman-teman. Kemudian ini bisa di Ctrl S nantinya untuk disimpan masing-masingnya. Selanjutnya kita akan ngapain? Selanjutnya kita akan membaca data dari sensor yang kita gunakan, yaitu sensor PSM16, sensor arus tegangan. Yang pertama ingat kita disconnect, kemudian karena sekarang saya sudah membuka, langsung saja kita open untuk file Modbus sensornya. Nah, setelah itu ingat kita koneksikan ya. Ini kita koneksikannya satu-satu untuk memastikannya COM 5-nya. Nah, kali ini di COM 13. Setelah itu kita buka lagi untuk yang sensor. Kan tadi udah. Ya, ini dia datanya yang kita
yang sudah terbaca dari sensornya rekan-rekan. Arus dimana tegangan itu dibagi 10, arus dibagi 100, dayanya sesuai dengan yang terbaca, energi terpakainya dibagi 1000 dalam satuan WH, frekuensinya dibagi 10, dan faktor dayanya dibagi 1000. Oke, kita disconnect terlebih dahulu. Gak apa-apa. Kita matikan buzzer terlebih dahulu dengan cara kita buka Arduino-nya. Kemudian koneksi, konekkan, ingat kita pastikan biar COM 5. Kita ganti value-nya jadi 1. Maka buzzer akan mati. Kita disconnect-kan, minimize dulu. Selanjutnya kita bisa buka Tesla IDE. Nah, di sini saya sudah membuat 4 screen, yakni yang pertama ada main menu, monitoring, dan kontrol serta grafik. Nah, di monitoring ini merupakan main menu. Maksudnya monitor ini menu utama yang dimana ada tegangan, arus, total konsumsi energi, dimana kondisi ini akan memaparkan kondisi terang atau gelap. Kemudian ada daya dan indikator apakah lampu kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, dan alarm hidup atau tidaknya. Nah, ini kontrol penerangan ini bisa dibagi menjadi 2 teman-teman, ada yang auto dan juga manual. Auto ini berdasarkan sensor LDR, sedangkan manual kita bisa manual untuk menghidupkan ataupun mematikan lampunya di masing-masing kamar kos ONGIS. Nah, di grafiknya ini kita di sini dapat mengcompare di mana grafik antara tegangan dan daya serta berapa besar grafik konsumsi energinya. Nah, ini merupakan script yang saya gunakan. Ada alarm apabila mungkin nantinya terjadi arus short lebih dari, misalnya di sini 1 ampere, maka alarm ini akan otomatis hidup. Kemudian di tombol 1 ini merupakan tombol yang kita aplikasikan di Arduino yang nantinya bisa mengubah screen dari kontrol jarak jauh. Dan LDR ini kita gunakan sebagai sensor cahaya apabila nanti nilainya lebih dari 800, ya dalam hal ini mungkin ohm, maka pembacaan kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4 akan hidup, dan jika di bawah itu akan mati. Adapun server yang saya gunakan di sini yaitu ada 2, Arduino dan sensor CM16. Untuk sensor tadi di COM 5 dan untuk Arduino tadi di COM 5 dan sensor di COM 13. Untuk tag di sini ada beberapa tag, yakni untuk pembacaan buzzer, kemudian ada pembacaan frekuensi, pembacaan arus, pembacaan kamar 1, pembacaan kamar 2, pembacaan kamar 3, pembacaan kamar 4, pembacaan otomatis LDR, pembacaan daya, pembacaan pemakaian energi, pembacaan saklar pilih, pembacaan tegangan, tombol A1, tombol A2, dan tombol A3. Nah, apa lagi?
Oke, selanjutnya kita coba jalankan di Tesla SCADA runtime-nya. Nah, ini di menu utamanya ada 3 yang tadi saya sudah jelaskan. Misalnya kita mengeklik monitoring pada penggunaan energi cost on GIS. Nah, di sini sudah terlihat bahwa secara analog dan secara digital sudah terbaca, yakni adanya tegangan sebesar 227 volt AC, arus sebesar 0,26, total konsumsinya 0,9 dalam kondisi yang terang dan dayanya 34 watt. Dimana di sini kita lihat bahwa fungsi dari lampu kamar 1, 2, 3, dan 4 dalam kondisi on, sedangkan alarm dalam kondisi off. Selanjutnya untuk kontrol penerangan, kita bisa meng-off-kan serta meng-off-kan secara manual apabila settingannya ini manual. Kalau misalnya settingannya auto, kita bisa memanfaatkan sensor dari LDR seperti itu rekan-rekan. Nah, dari sini kita bisa melihat grafik perbandingan tegangan dan arus daya yang dipakai di kos ini, serta grafik konsumsi energi. Udah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kontrol penerapan SCADA di cost on GIS, yang dimana kontrol ini menjelaskan penerangan dari 4 kamar yang ada di cost on GIS serta settingan LDR-nya. Terima kasih.